persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, senang sekali rasanya hari ini kita boleh berkumpul kembali di Menara Doa Online kita. Dan dimanapun kalian berada Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini untuk kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Bapa, untuk kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Untuk sepanjang hari ini Tuhan, kalau Tuhan boleh setia ya Tuhan bersama dengan kami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami sepakat ya Tuhan, untuk kami mau datang ya Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Bapa. Biarlah lawatan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Karena kami rindu hadirat-Mu penuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami datang lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
lebih lagi dalam setiap hidup kami saat ini. Sebab Engkau pengharapan kami. Kami sembahkan. Haleluya. Sembah Kau lebih lagi Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lebih lagi kita katakan berseru ke hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami persembahkan setiap hidup kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Kau penuhi setiap kami di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami di tempat ini Tuhan. Mari lebih lagi kami di setiap kami di tempat ini Roh Kudus. Sebab Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berserah saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu
Engkau layak kami sembah di tempat ini Tuhan. Oh kami butuh hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan. Hadirat-Mu memenuhiku, oh Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Oh yes God, hadirat-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi kita sama-sama nyatakan Tuhan di tempat ini. Mari katakan, memenuhiku Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari lebih lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi kita sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, kami tersyukur Tuhan. Kami hadirat-Mu
lagi kita katakan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Bahwa kami lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu lebih lagi bersama-Mu di tempat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus ya Tuhan setia kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami setiap hidup kami lebih lagi Tuhan. Oh, syarabalabalabalabalabala. 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 Kami mau persembahkan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu Engkau nyatakan Tuhan setiap jalan-Mu. Ku berikan hatiku, Tuhan, semuanya di dalam Tuhan. Nyatakan setiap jalan-Mu. Ku berikan dan jiwaku Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Kau lebih lagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kiraya barala 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 ora basandera la barala 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 kiraya basandara ya la barala 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 barala. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Gerasi lepas gerasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami senantiasa ajar kami supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 tahun tidak kesini saya kaget ngelihat perkembangan di GBI MPI. Waduh luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Anda ada yang begini, Kisopo atau pendetanya siapa? Bapak Ibu, nama saya Aruna Wirjolukito. Saya ibadah di GBI di JIS. Punya satu istri ya cuma satu dan anak cuma satu. Kami melayani di Jakarta. Bapak Ibu tadi saya baru tiba ke sini naik pesawat yang pertama dan saya melihat sungguh Tuhan memberkati tempat ini. Berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda kan pernah dengar 2033 ya? Ada yang belum pernah dengar? Yang belum pernah dengar 2033? Jadi gini, pada bulan Juli 2013, kisahnya begini, 2013 bulan Juli, ada seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson, hamba Tuhan dari Amerika. Tokohnya Empower 21, kalau Anda tahu ya, yang Jakarta, yang sudah ganti nama menjadi Everyone. Jadi namanya ganti Everyone Bapak Ibu. Orang ini tiba-tiba mendapatkan pesan khusus daripada Tuhan. Isinya bahwa dia harus menyelesaikan tugas Tuhan sampai 2033. Waktu dia dapat begini, dia mau cerita sama hamba-hamba Tuhan. Dan cerita sama hamba Tuhan tahun pertama, hamba Tuhan yang dengar iya, yang ngerti. Tetapi masalahnya adalah bagaimana melakukan sampai 2033 ini. Nah waktu dia bicara terus hamba Tuhan tuh ngerti. Tapi masalah adalah perlakuannya gimana. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai tahun ke-9 pada bulan Mei 2022. Dibuatlah sebuah seminar dan itu ada pembicara internasional. Pembicara yang bicara masing-masing bicara, ternyata dalam cerita itu ada 3 hamba Tuhan. Yang pertama berita Billy Wilson, itu dapat mengenai 2033.
Yang kedua adalah pendeta Nicky Gamble. Anda pasti dengar Nicky Gamble? Saya juga gak pernah dengar gitu orangnya yang mana. Nicky Gamble adalah pendeta dari Anglikan Katolik. Mendapatkan bahwa di 2033 juga sama. Ternyata yang ketiga adalah pendeta Rick Warren. Anda pernah dengar Rick Warren? Itu orangnya saddleback tinggi besar gitu ya. Besar. Nah, dia juga mendapatkan tentang 2033. Jadi dari Anglikan, Protestan Rick Warren, sama hamba Tuhan Billy Wilson dari Pentakosta Karismatik. Tiga ini berbicara bahwa tahun 2033 adalah tahun yang penting di mana engkau dan saya harus meninggalkan semuanya kembali kepada gereja masing-masing. Tapi kita sedang mengarah ke nomor satu. Dan nomor satu itu adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bapak Ibu, di 2033 ini ada hal yang penting. Nah, orang bertanya, Pak, emangnya kenapa sih 2033? Kenapa nggak 2034, 35, 36, atau yang 40, kenapa? Kenapa 2033? Begini Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan, ini yang mengatakan adalah merupakan sebuah visi ya, jadi bukan nubuatan loh, sebuah visi. Nah Bapak Ibu, di tahun 2033 itu orang berkata bahwa itu adalah peringatan 2000 tahun gereja itu bangkit. Bapak Ibu ada yang tahu MPI itu kapan ulang tahunnya? Tidak tahu tidak apa-apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi Anda harus ingat loh bahwa ulang tahun gereja di muka bumi terjadi pada pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Nah, 2033 itu apa? Perayaan 2000 tahun Tuhan Yesus naik ke sorga. Perayaan 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan. Nah, Bapak Ibu kalau Anda mendengar kisah ini kan jadi banyak pertentangan toh. Ada yang mengatakan, Tuhan tuh lahirnya -4 loh, 4 sebelum Masehi. Ada yang bilang, bukan 4. Ada yang bilang -2, nah. Ada yang bilang 2. Ada yang bilang -1. Macam-macam ceritanya. Nah Bapak Ibu, saya tuh hanya melihat 2033 saja. Di 2033 itu adalah Tuhan memberikan sebuah garis. Kalau sampai 2033 nggak jadi apa-apa gimana? Ada apa? Kalau nggak jadi apa-apa? Ya saya bilang kalau nggak jadi apa-apa teruskan 2034, 35, 40 harus ke depan. Tetapi kita harus selesaikan visi sampai 2033. Bapak Ibu cerita 2033 38 tahun lagi dari hari ini. 8 tahun dari hari ini menuju 2033. Nah sampai hari ini di 2033 kita harus bersama-sama bergerak. Bersama-sama sepakat bahwa engkau harus jadikan semua orang yang ketemui sebagai orang Kristen, murid Tuhan. Nah Bapak Ibu, kisah di 2033 ini penting. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat tahun ini kondisinya begini. Indonesia mah aman, Indonesia tidak kena apa-apa, apalagi MPI aman Bapak Ibu. Jadi itu kondisinya aman, tetapi Indonesia berdagang dengan negara lain toh. Indonesia berhubungan dengan negara lain dan di dunia goncang ini, sedunia loh Bapak Ibu kondisi hari sedunia. Di dunia ini kegoncangan itu terkena atas Indonesia 20%. Bapak Ibu harus berdoa sebab ini Israel kan hajar Iran lah. Iran dihajar, wah Iran membalas gitu ya, rame nih. Nah dalam pertarungan ini Amerika sudah bicara, Hizbollah hati-hati. Hizbollah itu adalah kelompok, bukan negara ya, sebuah kelompok di negara-negara Timur Tengah yang membenci Israel dan mendukung Hamas, Hizbollah. Nah Hamas belum ngomong nih, Hizbollah hati-hati, Hizbollah jangan ikut campur kata Amerika. Biarkan Israel sama Iran ini perang. Hizbollah, dia kasih warning sama Hizbollah. Hizbollah kemarin mengatakan, kami akan turun tangan. Jadi kami gak peduli sama Amerika, kami akan turun tangan. Dan Amerika berkata, turun tangan. Kalau gitu saya ikut masuk perang. Nah begitu Amerika masuk, Rusia sudah bilang, Amerika ngapain masuk? Kalau kamu masuk, aku masuk. Bapak Ibu, Anda harus berdoa untuk hari ini loh. Anda ngerti kondisi Indonesia mah non-blok, aman gitu ya Bapak Ibu. Tetapi Anda harus mengerti situasi di muka bumi ini. Nah menuju 2033 seperti itu, 8 tahun ke depan seperti ini tuh. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting. Engkau hari ini, engkau melihat semua orang yang engkau ketemu, engkau harus pastikan orang itu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Pak, penginjilan dong. Iya, penginjilan. Nginjil itu harus gimana? Bapak Ibu tahu ya, menginjil. Kalau Anda menginjil, itu
Merupakan sebuah rencana Tuhan yang besar. Penginjilan itu karena ketaatan Anda akan firman Tuhan. Kalau Anda berkata, oh Pak saya mau nginjili orang biar dia bertobat Pak. Supaya dia menjadi anak Tuhan. Ya bagus. Tetapi saya mau dia bertobat hari ini. Anda salah. Pertobatan itu bukan karena penginjilan Anda. Pertobatan oleh karena Roh Kudus. Bapak Ibu kita baca sebentar. 1 Korintus 12 ayat 3. Pasang gitu ya. Jadi, Anda hari ini gak usah buka Alkitab, gak usah buka HP. Save your battery itu nanti nonton medsos gitu ya Bapak Ibu. Nih ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 3. Yang saya baca setengah yang bawah ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Bapak Ibu, engkau tuh menginjil gak ngerti. Ini akan bertobat apa tidak ya? Saya gak ngerti dia akan bertobat apa tidak. Tetapi engkau terus menginjil. Waktu engkau menginjil ini, penginjilan dipakai oleh Tuhan. Kalau dipakai oleh Tuhan, dia akan bertobat. Bapak Ibu kan tahu, Anda kalau menginjil orang 100 kali, supaya dia bertobat 100 kali sampai ditabok-tabokin jatuh tuh. Bangun lagi, nginjil lagi, ditabok 100 kali gak bertobat. Tetapi ada orang yang baru Anda injili 2 menit. Anda baru ngomong gini, tuh belum ngomong han loh, baru tuh udah tobat. Bapak Ibu, jadi dalam sebuah kisah itu, pertobatan Anda terjadi oleh karena Roh Kudus yang menginjili Anda. Anda tuh bertugas sebagai penyampai pesan saja. Karena Anda nggak tahu siapa yang akan bertobat karena penginjilan Anda. Apakah dia, kita nggak pernah tahu. Dan kapan kita nggak pernah tahu. Anda cuma akan menginjil, dan menginjil. Itulah pesan Tuhan di muka bumi ini. Tugas Tuhan kepada Anda cuma satu. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah Bapak Ibu, bicara soal hal ini, kemungkinan Anda akan bertanya pada saya gini, Pak, saya tuh orangnya nggak gampang bicara. Saya tuh punya kepribadian yang introvert. Saya tuh kalau ketemu orang tuh dingin Pak. Kemudian kalau ketemu orang Pak, aduh Pak, saya mau pingsan Pak. Saya tuh susah kalau harus ngomong sesuatu tentang penginjilan. Bapak Ibu, Anda catat baik-baik hari ini. Kisah penginjilan yang Anda harus buat ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sama. Murid Tuhan juga mengalami kok. Tuhan berkata, seraya engkau pergi melangkah, sambil engkau berjalan melangkah, muridkanlah semua bangsa. Itu Tuhan bicara, murid Tuhan itu mendengar. Murid Tuhan mendengar itu. Tetapi masing-masing punya satu perasaan bagaimana caranya. Saya akan mengatakan hari ini kita akan membahas satu konsep yang penting tentang Lukas. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu seorang rabi. Guru, makanya penting loh, Anda jadi murid loh Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah guru, rabi. Nah, rabi itu sebetulnya ada 3 tingkatan. Rabi yang pertama adalah namanya Raban. Raban, guru besar, guru bangsa, Raban. Dan muridnya 2.000-3.000 orang. Itu kalau dia ngomong sakti sekali. Raban, itu guru yang dihormati luar biasa di Israel. Siapa contohnya Raban? Gamaliel. Anda tahu Gamaliel siapa? Itu Pak, yang sebelah rumah saya Pak, bukan. Gamaliel adalah seorang guru dari Paulus. Gamaliel tuh. Besar sekali. Nah, Gamaliel seorang Raban. Apakah Tuhan Yesus Raban? Tuhan Yesus bukan Raban. Oh kalau dia berarti rabi yang mana Pak? Nomor 2 adalah rabi-rabi dari orang Farisi dan beberapa orang Saduki. Farisi itu menjadi seorang rabi. Dan rabi terkenal dan muridnya sekitar 300-400 orang. Besar sekali, banyak sekali. Dan Tuhan Yesus gak termasuk rabi orang Farisi itu. Raban bukan, rabi yang ini bukan. Tuhan Yesus apa? Rabi kampung. Makanya dia keluar masuk kampung tuh Bapak Ibu. Nah. Rabi kampung itu, wah, karena murid Tuhan Yesus 12 dan 70, 82 tuh. Karena muridnya sedikit sekali, ya karena dia rabi kampung, 12 itu yang tiap hari ketemu. Nah pertanyaannya begini, itu kenapa rabi kampung kalau bikin KKR? Tuhan kalau bikin KKR, dalam satu malam 5.000 laki-laki bertobat, belum hitung perempuan tuh. Kalau dihitung perempuan sekitar 9.000 totalnya. Orang Yahudi kalau punya anak, gak mungkin satu, kalau satu anak saya. Jadi anak itu bisa 4, minimal 4 lah, 4 sampai 13 atau 14. Banyak banget. Hari itu Tuhan memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu ngasih makannya 40.000.
Anda bisa bayangkan orang ketemu 40.000 orang Yahudi lapar. Waduh, Anda habis Bapak Ibu. Kasih makan dan sisa 12 bakul. Anda tahu kenapa sih orang Farisi dan Saduki kelihatannya benci banget sama Tuhan Yesus? Ya karena Tuhan kalau ngasih makan 40.000 orang. Bapak Ibu luar biasa sekali. Nah, Tuhan Yesus itu punya murid. Ada 4 penulis kitab Injil. 3 sinoptik tambah 1. Pertama adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matatias, Yohanan Moshe, Luke, dan Yohanan. Gitu ya. Nah, dari 4 ini, maka yang murid asli, yang 12 itu nomor 1 dan nomor 4. Yang Lukas dan Markus itu murid diaspora. Jadi bukan murid 12, tapi murid 70. Nah Bapak Ibu, Lukas itu adalah seorang murid yang bukan dari 12 tadi. Nah orang sering bertanya, Pak Lukas itu saksi mata apa bukan? Oh bukan. Saksi mata yang ada pada zaman Tuhan dibaptis, sampai Tuhan diangkat, saksi mata yang menyaksikan peristiwa Tuhan dibaptis, sampai Tuhan nanti akan naik surga, ada 2. Bapak Ibu tahu ya, kita buka firman Tuhan. Kisah Rasul, wah ini bagus nih Kisah Rasul. Kisah Rasul yang pertama, ayat yang ke-22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dan kami tentang kebangkitannya. Kemudian lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yustus disebut Barabas dan juga sama Yustus dan Matias. Jadi apa ada dalam nama Lukas sana? Tidak ada. Lukas mendengar Tuhan berkata bahwa orang tuh harus menjadi pengikut Kristus dan harus melakukan penginjilan. Tetapi Lukas itu bukan saksi mata. Dia seorang dokter dan kemudian dia adalah seorang peneliti handal. Saya mengatakan bahwa dia seorang penulis yang bagus. Dan kelak Anda nanti akan sepakat bersama saya, Lukas seorang teolog. Nah Bapak Ibu, Lukas itu bingung. Dia harus menginjil, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Apa yang dia harus injili? Lukas itu kerjanya tuh di sebuah kantor yang dimana kantor Romawi. Bosnya Lukas itu bukan seorang gubernur ya, mungkin kabupaten atau kecamatan kantor itu. Dan itu isinya orang Romawi dan dia kerja sana sebagai seorang tabib. Nah Lukas itu begitu, kondisinya dia tidak bisa nginjil orang. Dia tidak pandai bicara, dia ketemu orang juga susah gitu. Intinya gitu. Tetapi apa yang dia bisa lakukan? Lukas itu suka menulis. Tulisan Lukas ada 2. Yang pertama tulisan Lukas adalah kelak kita akan sebut sebagai Injil menurut Lukas. Yang kedua Kisah para Rasul. Ada 2 tuh. Lukas itu nulis 2 kali. Dan tulisan Lukas itu betul-betul baik dan bagus sekali. Nah Bapak Ibu, waktu Lukas menerima sebuah mandat untuk pergi penginjil, dia bertanya, apa yang aku bisa buat? Lalu dia mulai menulis. Pada satu ketika dia melihat atasannya yang bernama Theophilus. Bapak Ibu kalau Anda punya anak, kalau Anda punya cucu, belum kasih nama, laki-laki kasih nama Theophilus. Theo, Tuhan, Philos, pecinta Tuhan. Theophilus bagus Pak, biar berjaya pakai apa Pak? Theophilus Wijoyo. Biar perkasa Pak, Theophilus Prakoso Wijoyo. Biar bagus lagi, Theophilus Prakoso Wijoyo, Joyo Diningrat. Wah bagus itu Bapak Ibu. Itu Theophilus. Jadi Lukas melihat pada Theophilus. Theophilus adalah orang Romawi. Dia melihat orang ini harus bertobat. Dan Lukas menulis. Dia menulis kitab yang pertama yang Anda sebut dan saya sebut sebagai kitab Lukas. Dia tulis tahun 58 sampai 60. Dia tulis tuh, tahun 58 sampai 60. Kita lihat Lukas 1 ayat 1. Nah, ini penting Bapak Ibu. Anda baca kalimat yang pertamanya. Oke, 2, 3. Sama-sama toh Bapak Ibu. 2, 3. Cukup. Theophilus yang mulia. Berarti Theophilus adalah atasannya Lukas. Atasan Lukas di sana tuh. Nah, jadi Theophilus adalah seorang yang Lukas hormati dan Lukas ingin menulis. Dia berkata bahwa
Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dia mau tuliskan sebuah berita. Dan apa yang terjadi? Waktu dia menulis itu, Theophilus membaca, menerima dan membaca itu. Membaca pelan-pelan dan Lukas cuma berdoa. Ini bisa bertobat apa enggak? Berdoa, dia harus bertobat, dia berdoa dan bertobat. Gitu. Waktu Theophilus membaca, tiba-tiba Theophilus bertobat. Theophilus bertobat dan Lukas menulis lagi di sebuah kertas yang kelak Anda akan katakan sama saya sebagai kisah para rasul pada tahun 60 sampai 62. Dalam 2 tahun Theophilus bertobat. Mau tahu buktinya? Kita pasang kisah 1 ayat 1. Bagus nih Bapak Ibu, kisah 1 ayat 1 isinya bagus bicara mengenai pertobatan Theophilus. Oke? 2, 3. Oke, cukup. Hai Theophilus, hai bro, mana yang mulianya? Theophilus yang mulia, itu kitab Lukas. Tetapi di sini katakan, hai Theophilus, hai bro. Sebab Theophilus sudah menjadi petobat yang baru dan menjadi rekan sekerja Lukas. Dia bertobat oleh karena pertobatan Theophilus yang terjadi maka di seluruh kabupaten, kecamatan itu bawahannya bertobat semua. Bapak Ibu ini luar biasa sekali. Kalau Anda melihat itu seperti, wah ini hal yang mengejutkan. Theophilus bertobat, 1 orang bertobat. Waktu 1 orang bertobat ini, kelanjutan dari itu adalah bertobatnya mulai banyak. Sebab Theophilus mulai bicara sama anak buahnya semuanya dan pertobatan menjadi masif dan besar. Kadang-kadang Bapak Ibu Anda mengerti, yang Anda harus injili 1 orang loh. Kalau Anda mengerti 1 orang ini, kalau dia bertobat dan Tuhan pakai orang ini jadi besar. Saya pernah punya seorang rekan, waktu saya masih kos dulu di Jakarta. Saya punya seorang rekan kos. Saya tuh waktu bertobat, wah saya rindu sama Tuhan. Dan saya menginjili teman saya ini. Anehnya teman saya ini bertobat juga. Hari ini teman saya sudah menjadi seorang gembala sidang di Tangerang. Bapak Ibu, cerita itu berkembang dan berkembang terus. Bapak Ibu, Anda kan gak ngerti tuh. Siapa yang akan bertobat oleh karena penginjilan Anda. Saya tuh pernah membuat sebuah statistik begini. Jadi waktu hari itu saya ingin mengatakan bahwa berapa sih orang yang saya sudah layani dalam hidup saya dan penginjilan saya dipakai oleh Roh Kudus. Saya kan nginjil banyak toh, tetapi saya ingin tahu berapa yang penginjilan saya dipakai Roh Kudus sehingga orang itu bertobat. Bapak Ibu kalau Anda tanya sama saya, Pak, Bapak pernah penginjili orang perokok enggak? Banyak perokok saya injili. Yang tobat berapa orang Pak? 2. Sampai hari ini 2. Cuma 2. Ya Tuhan ini cuma 2 orang itu bertobat ya 2 toh. 2. Oke. Di mana Pak orang itu sekarang? Enggak tahu. Enggak tahu kondisinya. Nah, Bapak Ibu, peristiwanya adalah saya tuh ingin mengetahui berapa orang yang bertobat tuh. Saya melihat sebuah statistik yang sederhana. Saya melihat ternyata 80-85% orang bertobat. Terjadi, itu orang-orang yang bertobat 88% punya latar belakang yang mirip sama saya. Sama tuh. Anda harus ingat loh, orang yang ada Injil yang bertobat biasanya punya background, latar belakang yang mirip sama Anda. Nah Bapak Ibu, waktu saya melihat ini, wah ternyata betul Tuhan tuh pakai background Anda. Background orang macam-macam Bapak Ibu. Ada yang lahir gak tahu orang tuanya. Ada yang lahirnya sakit. Ada yang lahirnya kaya tapi tengah jalan ambruk. Ada yang lahirnya cacat. Ada yang lahirnya bodoh. Ada orang tuh gini. Lahir itu bukan masa depan Anda. Tapi nanti kalau Anda sudah meninggal atau Anda diangkat oleh Tuhan. Disitulah Anda akan melihat masa depan Anda. Anda akan melihat, aku ini sebetulnya kalau Anda lahir sebagai orang yang tidak beruntung, engkau bisa mengubah itu semua. Anda melihat waktu terjadi, saya lihat, ternyata 85% orang tuh backgroundnya sama saya. Bapak Ibu, saya tuh seorang dosen. Saya sudah tidak ngajar lagi sekarang, dosen di kampus. Zaman saya mengajar,
Siswa kalau mau lulus S1 itu harus kerjakan skripsi. Sekarang masih Bapak Ibu ya. Ada yang jalur non skripsi, ada yang jalur skripsi gitu ya. Harus bikin skripsi. Saya tuh kalau pembimbingan skripsi itu memilih hari Rabu. Pokoknya 1 hari, Rabu aja. Full. Jadi saya kumpulkan bimbingan saya bawa ke ruangan pakai AC dan saya bimbingan sama mereka. Satu terus, pokoknya 14 orang tuh saya bimbing semuanya. Nah, pada saat saya bimbing itu ada seorang mahasiswa yang masuk ruangan, tik 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 masuk. Saya berpikir gini, ini siapa ya? Ini bukan bimbingan saya tapi kalau masuk ruangan itu kenapa? Yang pertama mungkin dia adalah teman dari orang-orang yang saya bimbing ini. Yang kedua, dia mau ngadem AC. Gitu ya. Nah, saya kan panas ya, ngadem AC. Ya, saya udah bimbingan selesai, saya berkata, oke, ini tugasnya kita ketemu minggu depan. Oke, sekarang boleh pulang. Oh, keluar semua. Waktu ini keluar semua, itu gak keluar, yang tadi gak keluar. Wah, berarti dia mau ketemu sama saya dong. Saya berkata, Non, kamu siapa? Kamu mau apa ke sini? Dia berkata, Pak, saya namanya ini. Saya mau bicara sama Bapak, Pak, soal skripsi. Oh, ada apa? Dia berkata, saya ini tadi pagi tuh pergi ke rumah sakit bawa ini, Pak. Skripsi saya bab 4 sudah 5 kali, ini kelima nih, tinggal diteken. Kalau bab 5 diteken, bab 4 diteken, bab 5 mah sebetulnya seminggu 2 minggu selesai, gampang dan bisa ujian langsung. Jadi bab 4 itu tinggal bab 4 sudah mau diteken tuh. Tetapi dosennya masuk rumah sakit. Dan dosen itu saya ke rumah sakit, Pak. Nengok dosen saya sekalian bawa skripsi saya. Apa yang terjadi? Dosennya tidak keluar dari rumah sakit lagi. Meninggal di situ. Bapak Ibu, terus Pak, saya tuh stres, Pak. Lalu gimana dengan skripsi saya yang sudah bab 4 ini, Pak? Sebetulnya tinggal sedikit lagi selesai, tapi itu sudah masuk ICU hari itu. Dan endingnya kita tahu bahwa dia gak keluar lagi. Dan dia berkata, Pak saya begini Pak, waduh, ceritanya mulai ruwet tuh. Saya berkata, gini. Saya mau kasih tahu sama kamu, begini. Apa yang dikatakan pembimbing kamu? Pembimbing saya pernah kata sama saya gini, bilang sama saya begini Pak. Kalau saya tidak selesaikan skripsi ini karena saya ada halangan, maka kamu harus cari 3 orang. Siapa saya tanya? Yang pertama cari kajur, ketua jurusan. Kamu ceritakan masalah kamu dan nanti dia akan cari yang terbaik bagi skripsi kamu. Yang kedua, kamu cari Bapak A. Bapak A ini teman baik saya sudah bilang sama Bapak A untuk membimbing selebihnya kalau saya tidak bisa selesaikan skripsi ini. Jadi Bapak A ini akan membantu kamu. Tapi Bapak A ini orang sibuk sekali. Kalau dia nggak bisa membimbing kamu, wah kamu ketemu Bapak B saja. Bapak B itu juga teman saya. Tapi ilmunya agak lain sama saya. Jadi mungkin kamu harus merombak skripsi kamu dari ulang lagi. Tapi saya udah bilang sama dia, kamu dalam 2 bulan akan kelar dan selesai dan cepat. Dia berkata, wah 3 orang harus kamu cari. Tetapi ada 3 orang jangan kamu hubungi. Yang pertama nama saya. Nah, saya juga bingung kenapa nama saya masuk situ. Saya gak tahu tuh kenapa nih orang sama saya gak tahu. Saya juga gak tahu tuh kenapa. Nomor 1. Saya katakan nomor 1 tuh nama saya ada 3 orang. Jangan hubungi 3 orang ini. Lah saya mau bilang apa? Ya saya bilang gini toh. Gini aja Non. Menurut saya yang terbaik adalah kamu hubungi kajur. Saya ulang lagi. Hubungi kajur Bapak A dan Bapak B. Wah dia keluh kesah. Saya udah bilang ada pusing nih. Gini. Skripsi kamu gini aja. Saya minta skripsi kamu bawa sini. Saya kasih buku. Nih buku baca nih. Buku tuker sama skripsi, dia baca, saya baca. Terus saya baca begini saya mengerti. Dia tuh tulisannya bagus nih. Ini bagus nih, bisa nih sebetulnya. Kasian bahwa pembimbing dia mungkin lagi sakit. Kemudian lagi mau baca tuh. Terus saya tanya, gimana bacaannya? Bagus Pak, ini bagus sekali Pak. Ini bisa jadi topik saya, ada banyak topik di sana Pak. Wah ini bukunya memang luar biasa ya Pak ya. Ya Pak boleh pinjem gak? Saya bilang gak boleh. Lupa kenapa? Itu bukunya di mana? Di tempat Bapak. Punya siapa? Punya Bapak. Artinya harus saya ambil kembali, taruh di sini lagi. Ya Pak saya boleh pinjem dong Pak. Masa saya gak boleh pinjem? Gak boleh, saya mau pinjem kamu. Saya cuma tunjukin sama kamu, bagus kan nih buku, bagus kan ya sudah bagus, sudah selesai. Saya gak mau pinjemin kamu. Ya Pak jangan begitu dong Pak. Gini Non,
Ini masalahnya masalah enteng. Ya Pak, tapi saya nggak bisa. Nanti dulu, saya mau tanya sama kamu satu hal. Kalau kamu jawab pertanyaan saya, kita akan ngomong bagaimana kamu pinjam buku ini. Apa Pak pertanyaannya Pak? Kamu pulang nanti lewat mana? Saya naik bis 1 kali, habis itu naik mikrolet Pak. Oke, pertanyaan saya. Apabila kamu naik bis dan tiba-tiba terjadi sesuatu hal dan kamu bisa tabrakan dan terbakar kamu dalam situ. Hi Pak jangan begitu. Kamu diam dulu saya bilang. Dengarkan saya dulu. Waktu itu kamu terbakar habis. Kamu masuk mana? Kamu pulang dulu sekarang. Kasih jawaban saya 3 hari. 3 hari kalau kamu jawaban sama saya. Dan itu pas jawabannya kamu pinjam buku saya. Pulang. Dia berkata, dosen Edian. Itu dia ngomong belakangan tuh. Saya baru tahu dia kata dosen gila. Dia naik bis ketakutan, dia naik mikrolet ketakutan. Sampai rumah ketemu maminya. Gimana yang sakit di rumah sakit? Enggak tahu mam, enggak tahu saya, aku mau tidur aja. Enggak mau makan dulu, enggak mau tidur aja. Dia tidur. Waktu dia tidur, dia bermimpi. Bermimpi. Jadi dia masuk ruangan yang putih. Dan di situ hanya ada 1 meja, 1 kursi. Dia ujian di sana. Dia datang bawa kertas dan bawa pena. Yang uji saya. Loh, saya di mana? Ya tidur di rumah, lain lagi. Tapi ini mimpi kan dari Tuhan. Apa Ibu harus tahu loh. Tugas Anda cuma menginjil. Tuhan yang akan selesaikan. Nah, saya sudah siap. Siap Pak, siap. Pakai kata 1 pakai tulisan. Isi. Matius sekian isinya apa? Yesaya sekian isinya apa? Daniel sekian isinya apa? Yesaya isinya apa? Matius sekian isinya apa? 10 soal sudah dijawab semua. Selesai, kasih ke saya. Nomor 1, salah 0. 2, salah 0. 3, salah 0. Dan kamu nilainya 0. Oleh karena itu kamu masuk neraka. Saya ngomong begitu. Saya asli di mana aslinya? Ya di rumah lagi tidur. Bapak Ibu tahu loh. Jadi engkau lakukan bagianmu, nanti setelah itu Tuhan selesaikan bagian itu. Apa yang terjadi? Dia ketakutan, dia terbangun keringetan dan ketakutan dalam 2 hari kemudian dia ketemu saya lagi. Dia berkata, Pak saya takut sekali Pak. Dia bercerita saya butuh waktu 2 jam untuk bicara soal Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan dia bertobat dan sampai hari ini dia masih melayani Tuhan. Bapak Ibu luar biasa beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Cerita ini dahsyat. Cerita ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan inilah hal yang penting yang terjadi kalau Anda pergi penginjilan. Nah Bapak Ibu kalau Anda menginjili hari ini, engkau buka Kisah Rasul. Kisah Rasul itu adalah topik yang penting yang Anda harus baca selama hidup Anda dalam 66 kitab seluruhnya. Hanya ada 1 kitab yang tidak selesai ditulis, yaitu Kisah Para Rasul. Yuk buka Kisah Para Rasul bab terakhir 28. Pasal 28 yang terakhir ayat 30. Penting nih Bapak Ibu. Kisah Para Rasul terakhir ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri yang menerima semua orang yang datang kepadanya. 31. Dan terus terang apa-apa yang bertentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini bagus banget Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa menjadi seorang tanpa rintangan apa-apa, beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya kenapa ayat 30, ayat 30. Paulus penuh di rumah yang disewanya sendiri. Bapak Ibu saya kan ngerti ya, waktu itu kan Paulus itu adalah seorang buronan. Dia ketangkep tuh. Dan Paulus ini adalah orang yang dihukum mati. Saya mengerti menurut hukumnya Roma, kalau orang itu ditangkap maka kehidupannya itu tanggungan dari orang-orang Roma. Tetapi Paulus unik. Paulus itu melakukan segala sesuatu berdasarkan disewanya sendiri. Paulus menggunakan tangannya untuk bekerja. Bapak Ibu, Anda mengerti Paulus kerjanya apa sih? Gampang Anda bertanya begitu. Saya mengatakan bahwa Paulus membuat kemah. Besar kemah itu. Sebab kemah itu pembelinya, konsumennya adalah Legiun Roma. Roma kalau pergi kemana-mana menjajah itu kalau tidur malam pakai kemah yang buatannya Paulus.
Itu besarnya bukan main karena satu legion Roma isinya 6.752 orang. Dan isinya di situ adalah seluruhnya dibuat oleh Paulus. Itu yang pertama. Jadi siapa konsumen dari Paulus? Orang-orang Roma. Tapi ada orang berpandangan bahwa membuat kemah, ada tahu orang Yahudi kan pakai talit ya, gini panjang gitu. Pakai itu. Dan itulah kemah yang dibuat oleh Paulus. Kalau Anda tanya sama saya, yang benar yang mana Pak dari dua itu? Ya saya nggak tahu dua-duanya benar kali ya, dua-duanya benar gitu. Nah, Paulus ini dia menulis kisah para rasul dari pertama sampai belakang. Dia tulis semuanya. Itu bagus Bapak Ibu. Kisah ini bicara, kalau Anda ingin membuat sebuah kisah, Anda harus ikuti kisah para rasul. Kisah para rasul itu ada tematiknya. Tematiknya bagus. Bapak Ibu, kalau Anda bicara kisah para rasul, tematiknya itu apa sih? Tematiknya cocok dengan hidup Anda dan hidup saya. Their story, kisah hidup mereka menjadi our story, kisah hidup Anda dan saya. Kisah hidup mereka menjadi kisah hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, kisah para rasul adalah kisah yang sangat amat penting. Kisah para rasul harus Anda baca supaya Anda mengerti sungguh kisah itu diberikan kepada Anda dan saya supaya Anda boleh membaca kisah yang paling tepat di firman Tuhan yang pas dengan hidup Anda dan saya adalah kisah para rasul. Di kisah para rasul itu bicara mengenai kehidupan. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, apa sih kerjaan Stefanus? Stefanus apa kerjaannya ya? Ya nginjil ya. Petrus apa kerjaannya? Petrus ya nyari ikan ya. Agabus apa kerjaannya? Agabus ya jadi nabi ya Pak ya. Anda akan mulai kesulitan untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan di kitab suci, ternyata di kisah rasul itu pekerjaan yang terutama adalah menjadikan seseorang sebagai petobat baru. Anda mengatakan, Pak saya itu seorang profesor, saya akuntan, saya seorang dokter, saya insinyur, saya itu ahli kimia, saya apoteker, saya itu ahli asuransi, saya punya toko di pasar Pak, toko kain, toko kelontong, toko bahan bangunan, banyak Pak. Saya mau katakan, cerita itu akan Tuhan berkati berlimpah-limpah supaya engkau dan saya bisa fokus pada penginjilan. Hari ini Anda mengerti soal penginjilan itu penting. Penginjilan sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Ada orang berkata, ya kalau dia bertobat, tobat aja. Saya mah urusannya apa, yang penting tobat ya tobat saja. Bapak Ibu hati-hati loh. Di dalam kehidupan ini, engkau dan saya mengerti bahwa engkau hidup dan saya hidup untuk pergi menginjil. Penginjilan adalah hal yang sangat amat penting. Dan Tuhan memberkati pekerjaanmu yang hari ini sebab Tuhan punya satu visi yang lebih besar lagi. Menjadi penginjil itu harus dimulai dari hari ini. Penginjilan Anda harus lihat di kisahnya. Lukas menulis kisah rasul, Anda mencari kisah rasul bahwa itulah tulisan Lukas yang penting untuk Anda mengerti. Amin. Nah kita mulai khotbahnya, tadi itu baru pembukaan. Bapak Ibu, ini udah ya, udah. Ini penting nih, udah. Bapak Ibu, di kisah rasul itu penting. Ada intinya, ada yang penting itu pencurahan Roh Kudus gitu ya. Yang menjadi dasar di mana Anda dan saya bisa melakukannya. Nah Bapak Ibu, kalau saya tanya ya, orang Yahudi itu punya berapa hari raya sih? Saya bilang ada 7. Tapi kalau Yahudinya rada-rada modern sedikit, Yahudi lama ada 7, Tuhan berikan 7 hari raya. Kemudian menuju serang ke sini ditambah 2, hari raya Purim dan Hanukah. Pak, kalau hari ini orang Yahudi ada hari raya ada berapa? Ada sekitar 20 lebih. Libur orang Yahudi itu 20 lebih. Ada hati-hati ya. Hari raya yang pertama, Paskah, itu 8 hari. Itu ditulis cuma 2 hari itu. Tetapi di Alkitab katakan, itu ada libur 8 hari. Hari raya Tabernakel, liburnya 8 hari. Satu hari raya, libur 8 hari. Bapak Ibu Anda bisa mengerti, libur orang Israel berapa banyak? Tapi saya mau katakan tidak ada yang menang sama orang di negeri Konoha.
Itu liburnya, waduh bisa 1,5 bulan libur terus Bapak Ibu. Gara-gara ada 2 hari merah, liburnya panjang. Anda cari sendiri itu Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Di dalam sebuah kisah di sini, cerita Tuhan berikan 7 hari raya. Hari raya orang Yahudi ada 7. Yang pertama adalah hari raya Paskah, Pesak. Yang kedua, roti tak beragi. Ketiga, buah sulung. Keempat, Shavuot atau Pentakosta. Yang kelima, hari raya peniupan serunai atau tahun baru kalau orang Israel katakan. Orang Israel itu punya tahun baru 2 kali setahun. Kita 1 saja cukup, kalau 2 nanti angpaunya kebanyakan gitu ya. Jadi hari raya seruling. Kemudian hari raya yang paling penting, hari raya Yom Kippur, pertobatan. Dan yang ketujuh, hari raya Tabernakel. Orang Yahudi punya 7. 7 dibagi menjadi 3, 1, 3. Jadi orang Kristen itu orang paling enak di muka bumi. Nih ya, 3. Kalau engkau melihat 3 itu lambang pertobatan. Kalau engkau bertobat, terima Tuhan Yesus di sini, 3 hari raya ini. Maka engkau akan mengalami panen raya. 1 tuh di muka bumi. Tapi kalau engkau ke sorga, engkau akan bersama Tuhan di sorga. 3, 1, 3. Bapak Ibu Anda boleh lihat. Di agama mana lagi yang menawarkan seperti itu? Enggak ada. Jadi ada 3, 1 dan 3. Ini penting Bapak Ibu. Anda boleh cari di Alkitab Anda. Cari di Alkitab dari depan sampai belakang. Semua Anda buka. Semua peristiwa besar di Alkitab. Semua, kasih garis bawah. Besar di Alkitab Anda cari satu persatu. Anda bukain satu persatu. Semuanya pasti. Tanggalnya akan persis dengan 1 dari 7 hari ini. Saya berikan contoh. Misalnya, nah ini penting. Bapak Ibu mengerti kalau yang namanya 17 bulan Nisan adalah hari raya buah sulung? Jadi bulan Nisan itu ada hari raya 3 ini, Nisan nih. Tanggal 14, 15, dan 17. Di sini 6 bulan Siwan. Di sini bulan Tisri, 1, 10, 15. Nisan, Siwan, Tisri. Sekarang saya bilang yang nomor 3 ya, 17 bulan Nisan. Bapak Ibu kita buka Kejadian 8 ayat 4. Ini penting, Kejadian 8 ayat 4. Kejadian 8 ayat 4 berkata, dalam bulan yang ke-7, pada hari ke-7, bulan ke-7 itu apa? Bulan Abib atau Aviv. Yang kelak berganti nama jadi bulan Nisan. Bulan Nisan. Pada tanggal 17 bulan Nisan atau 17 Abib ya. Mendaratlah, jangan terkandas gak bagus tersandas ya. Mendaratlah bahtera pada pegunungan Ararat. Nuh, Tuhan berkata, masuk engkau istri, 3 anak, 3 menantu, masuk, aku akan berikan kepadamu binatang-binatang. Binatang yang halal, Tuhan berkata, 7 pasang. Yang haram, 1 pasang. Ya toh? Ulang. Yang halal, 7 pasang. Yang haram, saya tuh kadang-kadang kalau nonton film yang Nuh tuh ya, saya sebel. Oh binatangnya 1 pasang tuh pasang semua. Tuhan berkata yang halal 7. Misalnya sapi ada berapa? 7. Lembu 7. Kambing 7. Domba 7. Anjing haram 1 tuh. Anjing saya tuh bagus Pak, itu lain anjing bisa macam-macam gini mana? Itu karena breedernya manusia tuh jadi begitu. Jadi 1, anjing 1. Babi 1. Ya, 1. Ikan tidak masuk di bahtera, gimana sih?
Ikan masuk ya bubar. Mati ikannya. Ikan ya di air toh. Jadi gini, Bapak Ibu, Anda kan nanti makan siang toh. Anda makan di mana terserah Anda makan siang nanti. Pas Anda mau makan, Anda berdoa dulu toh. Tuhan berarti makan berlimpah-limpah. Tambahkan satu kata NB, PS, NB. Terima kasih ya Opung Nuh untuk makanannya. Anda harus bilang gitu. Sebab Nuh tahu yang suka binatang haram itu Anda, cucunya dia. Anda dan saya suka binatang haram tuh. Anda lihat ya, ini Nuh, ini hujan 40 hari. Dan air itu menguasai bumi 150 hari. Apa yang terjadi? Itu sampai surut habis, itu butuh waktu hampir 2 tahun. Jadi Nuh tuh waduh tiap hari cuma bilang gini, nih mati nih. Itu terus tiap hari. Nuh kalau lapar, dia cuma makan sayur-sayuran. Ya, cai, orang bilang makan sayur-sayuran dimakan. Nuh tidak ambil babi sama sekali. Kalau Nuh makan babi, hari ini Anda tidak akan makan babi hong. Itu makan ayam, kalau Nuh makan ayam. Kalau saya jadi Nuh, saya habiskan tuh. Ayam, kambing, domba, babi, habis semuanya. Nuh cuma ambil ikan sama sayur dimakan. Karena Nuh tahu, nanti anak cucuku akan makan makanan ini. Jadi Anda seperti makan sama Nuh, Anda berbilang, Opung Nuh makasih ya. Gitu. Nuh, waktu kondisinya susah, menuju kematian, tiap hari hanya melihat kematian semakin dekat. Dan Tuhan selamatkan Nuh beserta keluarganya. 17 bulan Aviv mendaratlah bahtera di pegunungan Ararat. Bapak Ibu bagus Ararat nih. Ararat artinya adalah turn upside down. Anda itu penting kalau Anda melihat sebuah kondisi yang buruk. Engkau sakit misalnya. Apa yang harus dilakukan? Sakit, engkau berkata, Tuhan Ararat. Gitu ya. Kalau engkau melihat mertuamu, Ararat. Jangan-jangan depan dia, kaplok-plok, ribut. Wah rumah tangga ribut. Di belakang aja, Ararat. Nah gitu. Jadi engkau memutar balik keadaan. Amin. Angkat tangan Anda begini. Putar balik. Ararat. Putar balik. Engkau melakukan itu ada firmannya ada. Ararat. Semua kondisi kau putarkan balik. Semua kondisi putar balik. Firman Tuhan berkata, Ararat itu penting. Bapak Ibu, Nuh, waktu dia menghadapi kematian, Tuhan katakan pada tanggal 17, engkau melihat daratan. Setiap tanggal 17 bulan Aviv atau Nisan, setiap tanggal 17 di Alkitab, selalu bicara berkat keselamatan. Yuk saya mau tanya, Tuhan Yesus naik kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Tanggal berapa? Sudah pulang semua, pulang. Tanggal berapa? 17 bulan Nisan. 17, Tuhan Yesus bangkit dari kubur 17 bulan Nisan. Artinya apa? Bangkit dari kematian, berkat selamat dari kematian. Pasti 17 bulan Nisan, pasti. Bapak Ibu ini unik. Tetapi kalau Anda melihat sebuah tangga 6 bulan Sivan, Pentakosta, terjadi apa? Bapak Ibu mengerti satu ketika waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan Moshe. Musa, ada apa Tuhan, ada apa? Umatku nyembah berhala dan engkau tanggung jawab. Aduh, ini kuberikan 2 tablet batu, bukan tablet itu, bukan iPhone, bukan batu. Stone tablets kasih. Ajarkan umatmu, maka umatku akan menyembah aku. Kapan tanggalnya? Hari Raya Safut. Pentakosta. 6 bulan Sivan. Apalagi yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau orang yang biasa-biasa ini berdoa, tiba-tiba Roh Kudus ini plus. Wah. Kapan? Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan supaya engkau dan saya bisa hidup panen di muka bumi. Bapak Ibu, tanggal-tanggal itu penting orang Yahudi.
Tapi yang terbaik adalah orang Kristen dan orang percaya. Tuhan berikan kepada Anda setiap saat. Ya kalau udah mau tabrakan, waduh Tuhan tolong. Tuhan bilang belum tanggal 17 bulan Nisan. Repot Anda. Tuhan memberikan kepada Anda sebuah peristiwa. Bisa Bapak Ibu ya? Kisah ini merupakan sebuah hal yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tujuannya supaya engkau bergairah setiap pagi. Engkau berdoa setiap pagi. Engkau menyembah Tuhan setiap pagi. Engkau memuji Tuhan setiap pagi. Saya mengerti hari ini anugerah Tuhan limpah. Tuhan dicurahkan anugerah kepada Anda dan saya. Dan yang penting adalah baptisan Roh Kudus. Dicurahkan. Baptisan itu akan membuat engkau dimampukan. Engkau diberikan kuasa untuk pergi jadikan semua bangsa orang percaya. Bapak Ibu, itulah kehendak Tuhan di muka bumi. Engkau hari ini berdoa sama Tuhan. Sebab kita akan melihat, kita memasuki tahun kegelapan nih. Orang bilang, dunia kan bilang kegelapan nih. Wah kegelapan. Bapak Ibu, tahun 2025 ini. Kelihatannya ya, saya lihat kelihatannya. Ini akan mengalami kegelapan sampai 2030. Ekonomi akan mulai naik lagi nanti. Ini kan mampet ekonomi, mampet gini. Akan mulai naik awal 2028. Apa yang Anda akan lihat? Anda masih ingat 6 tahun yang lalu saya di tempat ini? Sebelah. Saya bicara, Anda pernah ingat gak? Bahwa orang di Jepang, dokter Jepang, mengoperasi yang di Indonesia atau di Singapura itu pakai robot. Ini dia di sini di meja kerjanya tuh, robotnya ngoperasi. Pakai 5G. Masih ingat Bapak Ibu? Lupa, saya aja lupa, yang ngomongnya lupa orangnya kok. Masih ingat Bapak Ibu? Jadi dokternya bicara di kantor dia di Jepang, di Singapura ngoperasi. Hari ini Indonesia sudah mencoba yang pertama dan berhasil. Jadi di Indonesia sekarang sudah dipakai 5G. 5G itu loh. Yang ada ribut, 5G gimana? 4-nya masih berebet. Nah, ya, ini 5G nih. Jadi kalau Anda mau coba dioperasi dengan cara begitu. Tapi saya udah bilang loh, tidak dijamin di Indonesia karena masih berebet. Pet. Mati orangnya. Operasi berhenti ya mati. Tapi di Indonesia, Jakarta sudah diberlakukan 5G. Bapak Ibu, kondisinya semakin cepat dan semakin cepat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu hari ini Anda berdoa. Nomor 1, engkau berdoa, minta tuntunan Tuhan. Sebab kita akan bersama-sama dengan berani, gagah berani, bergandengan tangan bersama-sama. Kita masuk ke dalam masa yang orang bilang kegelapan, yang kita bilang adalah terang Tuhan. Maka saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati berlimpah-limpah, dipakai Tuhan dalam kehidupan ini, dan biarlah Tuhan disenangkan. Amin. Kita berdiri. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa kelam engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali
ambil waktu, kau diberikan kesempatan untuk kau berdoa, menyembah Tuhan, kau berdoa. Kirabasandara berdoa dan berdoa. Engkau diberikan waktu untuk berdoa. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapak Saudara sekalian, sebelum kita perjamuan kudus, perjamuan ini penting di hadapan Tuhan. Sebuah sakramen. Engkau dan saya menerima perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan yang merupakan pengorbanan terbesar di muka bumi ini. Tapi sebelum itu terjadi, mari ambil waktu untuk berdoa. Engkau berdoa apabila ada kesalahan yang engkau diingatkan Tuhan. Engkau ambil waktu engkau berdoa sama Tuhan. Mari berdoa. Bapa, Engkau mengampuni kami, Engkau kuduskan setiap kami, supaya kami boleh layak menerima tubuh dan darah Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu, waktu kami menerima ini, Engkau kuduskan hidup kami, seluruh hidup kami, sehingga kami dilayakkan, supaya kami boleh menerima dengan hati yang benar. Ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan kami. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sebab setiap kali kau makan minum roti ini dan minum cawan ini, engkau memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anda angkat roti tangan Anda tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ini diserahkan mengambil roti. Ia ucapkan syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara saya Tuhan, bukankah roti yang kita angkat adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatnya setiap kali kau mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara Tuhan, bukankah cawan kita angkat ini adalah persoalan kita dengan tubuh darah Kristus? Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa, berdoa, berdoa. Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Engkau memberkati umatmu berlimpah-limpah
dengan anugerah-Mu yang besar membuat kami layak untuk hidup di hadapan-Mu dan kami akan pergi jadikan semua bangsa umat Tuhan. Engkau memberkati kami satu persatu, kami ada masalah, Engkau yang membereskan masalahnya. Kami yang kekurangan, Engkau yang mencukupkan. Kami yang sedang sakit, Engkau yang memulihkan. Pendeknya Tuhan, Kau berikan kepada kami kelegaan dalam segala hal. Supaya kami boleh mengiring Engkau sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Buka tangan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka diberkatilah oleh Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu. Periuk bakul adonan diberkati berlimpah-limpah. Buah kandungan kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberkati kemanapun kau membuat pekerjaan oleh kedua belah tapak tanganmu. Tuhan memberkati itu. Kemanapun kau melangkah, Tuhan sertai engkau secara luar biasa. Mulai pada malam ini, hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya.